kan lebih terang kan? Lebih terang sedikit warna wajah. Jelas apa itu saya, Pak? Jelas nggak ya? Jelas. Pak Swedi agak gelap. Iya, agak gelap ya. Ini lebih gelap ya? Ini lebih gelap. Oh, lebih gelap lagi. Kita diterangkan. Background-nya memang gelap, Pak. Lampu belum diganti. Cahaya ini hijau. Bapak yang itu putih warnanya kan. Oh. Nah, kita ngobrol-ngobrol nggak? Kita enjoy-enjoy deh. Mungkin Oke. waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para sahabat channel Terindah sekalian, ini kami untuk ngobrol-ngobrol dunia pendidikan. Kita ada dengan seorang praktisi, seorang ahli pendidikan, Bapak Dr. Yanto, SPD, MTD. Beliau ini adalah dosen di Universitas Jambi yang S2-nya di Australia dari Universitas apa itu? Linders. Ya, di Flinders University Australia. Dan S3-nya di Universitas Jambi. Dan beliau ini mempunyai pengalaman mengajar yang cukup luar biasa yang terbang ini, dan juga membuat beberapa buku tentang pendidikan, khusus pendidikan bahasa Inggris yang bervariasi di dalamnya. Pada kesempatan kali ini, para YouTuber channel Terindah, berupa Pak Yanto sedikit ketahui bahwa subscriber channel Terindah saya di sana sudah 1.590-an, Pak Yanto. Yang sudah cukup lama, dari tahun 2017 sudah ada ini, tapi baru sampai 1.590-an. Ada yang minta komen dari masyarakat, dari subscriber sekalian untuk mengisi tentang ilmu pengetahuan tentang pendidikan, tentang agama, tentang yang lain-lain yang juga. Dan pada kesempatan kali ini di perayaan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah, saya untuk pertama kalinya ini Pak Dr. Yanto untuk mengadakan webinar seperti ini baru sekali ini. Untuk itu kita rileks-rileks saja, mungkin ada beberapa pertanyaan, ini tidak untuk merepotkan, tapi untuk refreshing kita saja. Kemarin kita membuat temanya gini Pak, Tahun Baru Islam 1942 Hijriah dan pendidikan nasional kita. Nah, menurut Pak Yanto, bagaimana mengenai tema ini, itu mengenai Tahun Baru Hijriah 1442 Hijriah. Diulang lagi. Dengan tema yang ini, menurut pandangan Pak Yanto, ini bagaimana menanggapinya Pak? Khususnya tahun baru Hijriah yang di Indonesia kurang begitu dikenal di kalangan kita pada umumnya, dan juga dipadukan dengan pendidikan nasional kita ini. Oke. Kalau saya melihatnya, kalau tahun baru itu kan kita mengadopsinya dari dunia barat ya, dari Masehi. Kita dulu setahu saya dulu tidak ada kalender merah untuk 1 Muharram misalnya. Yang ada kalender merah 1 Januari. Nah biasanya orang-orang barat itu sebelum 1 Januari setiap tahunnya, beberapa hari atau beberapa minggu sebelumnya ada tradisi yang menurut saya tidak masalah kalau kita adopsi, yaitu membuat resolusi namanya. Resolusi itu semacam apa ya? Semacam janji pada diri sendiri, komitmen pada diri sendiri bahwa saya akan melakukan sesuatu yang baru, akan berubah ke arah yang baru. Nah, menurut saya tahun baru Hijriah, karena Hijriah itu asal katanya hijrah kan perpindahan. Itu kan asal mulanya perpindahan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Itu kan dijadikan momen untuk tahun baru. Dan kita juga dalam kaitannya dengan pendidikan nasional itu mestinya ini kalau saya lebih mengecilkannya kepada pendidikan pribadi sekarang, kalau nasional kan terlalu luas. Kita agak susah juga menjangkaunya, kita tidak punya power untuk mengubah apa-apa.
Jadi intinya mungkin introspeksi kepada diri sendiri gitu Pak Yanda ya. Ya, itu yang paling tepat menurut saya. Kita mengadopsi resolusi yang saya bilang tadi. Jadi begitu ada pergantian tahun, kita juga berjanji pada diri sendiri bahwa dalam hal pendidikan saya mau berubah gitu. Mau mengubah kebiasaan misalnya. Apa sih kebiasaan baru tahun baru ini yang akan saya mulai, yang menurut saya bagus, yang menurut saya nanti sesuai dengan cita-cita saya jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Itu Karena sih kita gambaran awalnya. Karena kita semua kan tahu dalam perjalanan kita sendiri kita tahu banyak negatifnya, banyak kurangnya. Kemudian di pergantian tahun baru, terus kita ada resolusi ke depannya mau bagaimana kan gitu ya. Iya, ini momen yang paling tepat untuk refleksi. Makanya kalau menurut saya sih kaitannya dengan pendidikan, siapapun kita, pelajar, mahasiswa, dosen, masyarakat umum, mari kita jadikan tahun baru ini mengubah kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak produktif. Kan kita tinggal nulis ya, nanti di lembar kertas, apa sih kebiasaan baik kita selama ini, kemudian sebelahnya kebiasaan buruk 1, 2, 3, ini yang ingin saya ubah misalnya. Kebiasaan baik yang saya inginkan, ini yang saya pengen capai. Saya kira ya, tahun baru ini momen yang paling bagus untuk itu. Ya, minimalnya kita ada daftar, ada list untuk yang buruk yang akan kita hilangkan, ada yang baru yang akan kita capai. Meskipun nanti pada perjalanannya mungkin yang buruk masih tetap menempel, kemudian yang bagus mungkin hanya beberapa yang nempel pada kita, Pak ya. Jadi minimal iya, benar. Karena berubah itu kan perlu waktu ya, tidak mudah, perlu perjuangan juga. Ya sama lah contohnya hijrah itu kan tidak mudah. Orang-orang ada yang mau hijrah, ada juga yang tidak. Ada yang hijrah niatnya memang karena Allah, ada yang hijrah niatnya dibarengi dengan niat yang lain, misalnya karena ingin menikah dan sebagainya. Karena mengejar jabatan atau gimana gitu ya. Iya. Oke, terus begini Pak Yanto, kan khusus mengenai tahun baru Hijriah ini, kalendernya kalender Islam. Menurut Pak Yanto, kenapa kira-kira orang kita, khususnya para pendidik, peserta didik juga, sulit sekali menghafal-hafal nama bulan dalam tahun-tahun Muharram ini kira-kira? Kita lebih terpengaruh pada bulan-bulan Muharram Masehi daripada yang Hijriah itu. Menurut Pak Yanto, apa faktornya? Ya karena kita hidup sejak awal kan memang di kiblat kita ke dunia barat dan belum terbiasa. Tapi dibandingkan dulu waktu saya masih kecil dengan sekarang itu menurut saya lebih baik. Kita selalu diingatkan, makanya penting memperingati yang semacam ini, mengingatkan kita, oh ini ternyata bulan Muharram ya. Coba kalau nggak ada peringatan, kita nggak tahu, oh ini bulan Agustus. Artinya lebih bagus yang sekarang tentang keislaman ini daripada sebelum-sebelumnya Pak ya? Iya, agak meriah. Dulu mana ada, kayak pawai nggak ada. Sekarang ada acara khusus. Ada misalnya tablik akbar untuk 1 Muharram, ada kegiatan ini, ada pemutaran video ini, pemutaran film ini. Menurut saya itu bagus, artinya orang-orang Islam sudah kembali mencoba mengenal agamanya sendiri dan tidak rendah diri sebagai seorang Muslim, itu menurut saya. Artinya ada, walaupun dalam bulan-bulan Hijriah kita tidak hafal urutan-urutannya, tapi minimal nilai-nilai keislamannya di era-era terakhir ini itu menggembirakan Pak ya. Iya, coba perhatikan sekarang. Kalau di grup WA sering dikirimin atau di Facebook, oh ini puasa Muharram ini, misalnya kayak kemarin ini puasa 9 Zulhijjah, puasa tanggal 8 Zulhijjah, ini hari Tasyrik. Itu waktu dulu nggak kita kenal. Ya, sekarang orang sudah mulai ke arah itu, dan itu menurut saya bagus sekali. Memang peningkatan itu adalah. Nah gini Pak Yanto, kembali kepada yang pendidikan nasional tadi, kita ini kan terakhir ini kan ada perubahan kurikulum yang sepertinya nilai-nilai mata pelajaran agama itu sepertinya tidak mempunyai atau mengurangi nilai-nilai dalam jam pelajarannya. Menurut Pak Yanto, bagaimana? Kan keputusannya belum pasti ya. Belum pasti ya. Ya, kan sekarang masih, kalau di sekolah anak saya mereka masih belajar agama. Mudah-mudahan itu tidak terjadi.
harapan saya itu kan seperti itu. seperti yang kita selalu ketahui, siapapun yang memegang kekuasaan, mereka lebih cenderung kepada konsep yang mereka bawa sendiri gitu loh. Apapun nanti keputusan yang di atas, kalau menurut saya sebagai seorang Muslim, mau seandainya kita tidak berharap demikian ya, seandainya jam pelajaran agama dikurangi, toh kewajiban orang tua tetap harus mengajarkan agama di rumahnya, kan gitu. Jadi kita jangan semua serahkan di sekolah. Iya, pelajaran agama juga cuma 2 jam seminggu atau 4 jam seminggu misalnya, juga tidak berpengaruh signifikan. Pendidikan di dalam rumah, kemudian di lingkungan, itu menurut saya lebih signifikan dibandingkan di sekolah misalnya. Kalau kita kaitkan dengan kebijakan pengurangan jam agama tadi, apapun alasannya kita tetap tidak bisa terima gitu loh. Ada jam agama saja, agamanya anak-anak kurang, ya apalagi ditiadakan. Ya. Itu menurut saya pribadi juga sebaiknya memang pendidikan agama itu tidak kita serahkan kepada pihak sekolah 100%. Karena walaupun bagaimana, kalau 2 jam 1 minggu itu tidak bisa kita andalkan untuk meningkatkan keimanan anak-anak kita. Artinya peran serta orang tua memang sangat utama dalam mendidik anak. Karena kan dari sisi pemerintah ketika ini direncanakan, mudah-mudahan tidak terrealisasikan, dikurangi di mata pelajaran yang lain diperbesar. Karena itu akan menghapus atau mengurangi nilai-nilai yang memiliki keagamaan lah. Sebenarnya bukan tanggung jawab pihak sekolah 100%. Kemudian Pak Indra begini Pak Indra, kalau di era yang milenium seperti ini, anak-anak milenial seperti ini, terus dengan gadgetnya yang terlalu luar biasa, berinteraksi dari hari ke hari, dari menit ke menit, terus ketika kita ingin sebagai kepala rumah tangga, kita ingin menerapkan kehidupan beragama kita lebih mendalam lagi, kiat-kiat yang Pak Yanto lakukan untuk kita ketahui, khususnya untuk para pemirsa dan yang terindah ini, bagaimana Pak? Saya ini kan orang tua baru. Anak saya paling gede itu kelas 2 SMA. Jadi belum bisa dilihat apakah berhasil apa enggak. Saya punya anak yang satu kelas umurnya 8 tahun, yang satu 11 tahun, satu kelas 3 SD, satu kelas 6 SD. Kita tidak bisa menghindari teknologi, itu memang zamannya. Kita nggak bisa bilang, membandingkan sama anak kita, kamu nggak perlu gadget, uang dulu papa waktu kecil nggak ada apa-apa di rumah. Televisi aja cuma hitam putih, TVRI. Nggak bisa kita bilang kayak gitu. Memang kebutuhannya. Nonton sama tetangga lah ya. Iya, nonton di tempat tetangga lagi kan. Nah, tapi kan zamannya emang seperti itu. Kita tidak bisa menafikan hal yang semacam itu. Internet itu kan cuma sekedar alat, dia bisa baik dan dia bisa buruk, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Jadi menurut saya mereka tetap dipersilahkan memahami dunia internet, mereka main game silakan, tapi ada jatah waktunya misalnya. Kebetulan di komplek kita ini ya, anak-anak saya mereka punya kelompok kayak geng gitu. Tapi gengnya menurut saya menarik. Mereka tidak hanya geng main futsal, tapi kalau waktu maghrib itu sholat rame-rame ke masjid di depan asrama aja itu mereka 7 orang rame-rame jalan kaki, dan itu menurut saya luar biasa. Mereka punya grup WA. Kemarin ada 17 Agustusan mereka jadi panitia rame-rame. Dan yang menarik itu tadi, ketika ada sholat berjamaah mereka rame-rame juga datang. Kadang ke masjid depan sana, kadang ke masjid di belakang ini. Nah, jadi itu, dan mereka tetap main gadget, mereka tetap main game, tapi kan tidak berlebihan. Artinya ada porsinya. Jadi kita mengenalkan agama juga kepada mereka, tapi juga tidak ini juga bisa bermanfaat buat mereka nantinya kalau mereka mengenal gadget, mengenal YouTube, bisa membuat animasi. Coba bayangkan hal yang positif yang mereka dapatkan, misalnya kan bisa bikin animasi, misalnya itu kan luar biasa sekali gitu loh. Jadi ngelihatnya pernah tahu gitu ya. Ya, artinya kita untuk yang dunia ke teknisan seperti itu tidak bisa kita hambat anak. Apalagi ketika teknologi mereka semakin maju, semakin paham, tapi keagamaannya tentang religiusitinya tetap
mantap, kan suatu anugerah yang luar biasa bagi kita, dan kita tinggal mengarahkan sebagai orang tua dan memberikan porsi yang maksimal untuk perkembangan jiwa mereka yang balansis antara dunia dan akhirat, karena kita manusia religius Indonesia ini memang tetap harus ditutup juga Pak Hendra ya, karena kalau diserahkan 100% ke anak-anak, kita kan anak-anak ini kan kita tidak tahu apa yang dibuka-bukanya kan, karena di terlalu dunia ini terlalu data, semua bisa dilihat di sana. Karena sebagai orang tua mungkin juga minimal kita bisa mengarahkan, memberikan jam waktu yang seperti Pak Hendra sampaikan tadi, untuk tidak memberikan kebebasan secara mutlak. Apa ada nggak Pak Yanto pernah memberikan seperti membuka channel YouTube atau membuka website-website yang berhubungan dengan keagamaan selain dengan pendidikan yang secara sedang online yang kenapa Pak Yanto share ke anak-anak Bapak sendiri lah. Seperti yang saya juga pernah lakukan, Pak Yanto. Yang jelas mereka yang kecil belum punya HP kan, mereka cuman kadang pakai komputer saya ini. Itu pun buat main game, dan saya lihat main gamenya itu salah satu yang menurut saya bagus, main game itu berhasil mempertahankan bahasa Inggrisnya yang sudah ada. Jadi dia main game bisa online, dan dia mengetik online dengan temannya mungkin di Amerika atau di mana dengan bahasa Inggris dengan kecepatan yang saya sendiri kalah. Jadi anak saya yang kelas 3 SD itu mengetik dalam bahasa Inggrisnya lebih cepat dari saya. Nah, jadi ketika dia itu saya dampingi, kamu ngomong sama siapa? Kami kan ngomong pakai bahasa Inggris tentang temannya itu, tentang game yang dia mainkan, game ini fungsinya apa, levelnya apa, lalu manfaatnya apa gitu. Jadi menurut saya kita perlu mendampinginya, memperkenalkannya. Kadang saya juga share nonton rame-rame beberapa video yang menurut saya bagus untuk anak-anak, misalnya ada kartun di YouTube misalnya kita putar rame-rame, atau film kayak film yang menarik kemarin, film Bilal itu misalnya, yang film kartun itu menurut saya bagus sekali nilai-nilai moralnya di situ kan. Moralnya dan religiusitinya ada juga di sana kan, Bilal itu. Iya. Oke lah, ini Pak Yanto. Itu untuk pendidikan anak. Sekarang kita kembali karena kita dosen, nah, kita kembali ke pendidikan nasional tadi Pak Yanto, perintah Pak Yanto ya. Ini mengenai kurikulum merdeka ini. Kan kurikulum merdeka ini ada semacam kebijakan Pak Yanto. Ketika dulu kita ini kan diarahkan untuk fokus kepada bidang studi kita masing-masing atau mata keahlian kita masing-masing ketika dulu. Tapi begitu pemerintahan sekarang khususnya di bawah Nadiem Makarim ini, kita justru ada diberikan kebijakan 1 semester prodi kita bisa mengontrak di prodi yang lain kalau anak itu setuju. Kemudian ada juga itu yang antar di dalam kampus, prodi yang ada di kampus 1 semester minimal ya. Kemudian ada 2 semester yang di luar universitas, mereka boleh kuliah di sana. Artinya kan sudah mulai tidak fokus lagi kepada linearitas daripada skill yang akan mereka yang telah mereka pilih. Misalnya seperti kita prodi pendidikan bahasa Inggris, anak mahasiswa bahasa Inggris ingin kuliah di prodi manajemen misalnya, boleh selama 1 semester di sana, atau setelah 2 semester kemudian lainnya boleh kuliah di universitas lain. Itu kami dari universitas kami mau kuliah di India misalnya, di prodi yang berbeda, itu diperkenankan karena ada kebijakan dari menteri yang baru ini. Dan menurut Pak Yanto, ini bagaimana Pak Yanto? Oke, kita ambil positifnya, karena dengan ada kebijakan itu semua prodi itu mulai berbenah, bersiap-siap. Kami di prodi pendidikan bahasa Inggris Universitas Jambi itu bersiap-siap nanti ada dari jurusan computer science mau kuliah di bahasa Inggris. Pasti peminatnya banyak. Karena mereka tahu bahwa setelah mereka tamat, mereka tidak hanya harus bagus di bidangnya masing-masing, tapi juga harus menguasai bahasa Inggris misalnya. Sebaliknya, anak bahasa Inggris yang sudah fasih bahasa Inggrisnya mungkin perlu memahami dunia IT itu seperti apa, walaupun hanya sekilas misalnya. Dan itu menurut saya baik sekali. Jadi tidak hanya, mungkin ada mata kuliah yang dikurangi, misalnya kayak
Kukerta mungkin dikurangin untuk anak FKIP. Karena bagi FKIP kan mereka sebetulnya nggak perlu Kukerta lagi karena mereka sudah praktek lapangan di sekolah kan Ya, gitu. ini seperti di kampus kami Pak Yanto, PPL KKN itu dihilangkan juga. Iya, mestinya kan seperti itu kan. Karena kita melihat positifnya tidak terlalu banyak misalnya. Mungkin kalau anak pertanian, anak peternakan barangkali bisa, tapi mahasiswa bahasa Inggris mereka sudah praktek di sekolah ya. Iya, jadi tumpang tindih Pak Yanto ya. Ya mending kan yang kayak sekarang misalnya anak bahasa Inggris ketika semester tertentu mereka ngambil di tempat lain. Sekalian merasakan seperti apa sih kuliah di tempat lain, mereka bisa jadi pembanding. Seperti apa sih bidang ilmu lain, kayaknya cukup menarik juga. Apa yang bisa membantu bidang ilmu saya. Sekarang coba lihat dunia kerja, mereka sekarang nggak peduli lagi latar belakang kita. Ya kan? Mau dari pertanian, mau dari hukum, tapi bisa bahasa Inggris nggak? Bisa IT tidak? Kalau itu oke, karakter orangnya bagus, mereka mau terima dunia kerja. Nah, artinya itu realistis. Multiple skills itu sangat digunakan di dunia yang seperti saat ini Pak Yanto ya. Tidak bisa hanya kacamata kuda satu yang tahu satu gitu aja ya. Karena kita harus realistis, besok begitu tamat dari sini, bahkan yang dari keperawatan pun kadang-kadang cari kerja yang di bidang itu tidak banyak lowongannya, dia harus cari tempat lain. Dan kalau dia bisa komputer, bahasa Inggrisnya lumayan, nah, kenapa tidak gitu loh. Jadi bisa membidangi di situ juga ya. Artinya Pak Yanto kalau kita lihat garis merahnya yang kebijakan pemerintah itu dulu mengutamakan seperti khusus di bidang yang satu, ternyata sekarang seperti itu, ada nggak semacam apa ketidakajikan berpikir daripada pemerintahan ini Pak? Bisa jadi, tapi sekali lagi kan karena bukan kita pembuat kebijakannya, nah kita hanya bisa mampu melihat sisi positifnya aja. Kita meng-counter juga nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Karena ini kan mereka bikin kan karena tuntutan zaman saja ya kan. Karena tuntutan zaman, karena zaman memerlukan seperti itu, makanya dibikin seperti ini. Ya, karena tuntutan kan bagus. Kan bagus misalnya ada anak ekonomi atau anak fakultas hukum, anak pertanian, dia mungkin kuliah 1 atau 2 semester di komputer misalnya. Dia di bagian komputer itu belajar bagaimana bikin bikin animasi misalnya, atau bikin channel YouTube atau konten seperti apa yang menarik dan sebagainya. Dan itu banyak. Ya, yang saya perhatikan anak bahasa Inggris saja, anak pendidikan bahasa Inggris di Unja itu, walaupun mereka jurusan bahasa Inggris, tapi ada yang bidang ketertarikannya berbeda dari bahasa Inggris. Ada yang pintar jahit, bahkan ada yang desainer, menang kemarin di tingkat provinsi ya, dia bisa jahit, bisa desain, dan menang tingkat provinsi. Padahal anak bahasa Inggris. Nah, sebaliknya ada juga anak fisika misalnya, dia bisa menciptakan produk pembaharuan lalu ikut lomba karya ilmiah tingkat universitas, kemudian tingkat nasional, yang sebetulnya kalau kita lihat bukan bidangnya di bidang fisika. Yang dia jual itu produknya di bidang ekonomi malah. Jadi sebetulnya bukan mencampur adukan ilmu menurut saya. Sisi positifnya adalah bahwa apa yang kita expert pada saat ini, coba cari bidang lain yang mungkin ada kaitannya pada passion kita. Kan kadang mahasiswa itu, walaupun dia di fakultas hukum misalnya, mungkin passion dia ada sedikit bahasa Inggris misalnya. Jadi kan kita bahasa Inggrisnya bisa memperkuat ilmu hukum yang mereka dalami kan. Iya, anak bahasa Inggris juga misalnya gini Pak Suyadi, anak bahasa Inggris dia mau jadi seorang entrepreneur misalnya, dia bisa masuk ekonomi kan, misalnya manajemen. Bagaimana sih dunia bisnis itu kan, bahkan di prodi bahasa Inggris kita sudah ada mata kuliah entrepreneurship misalnya. Ya, saya pernah ngajar mata kuliah itu berdua dengan dosen pendidikan ekonomi. Karena saya pernah kuliah di ekonomi dulu 4 semester di Universitas Andalas kan Pak. Iya. Baru hijrah ke kita ya. Iya. Seperti itu, karena kita paham bahwa suatu saat anak bahasa Inggris ini mungkin tidak hanya jadi guru, tapi mungkin pengelola bimbingan belajar, dia bikin kursus misalnya, bikin lembaga pendidikan. Nah, kenapa tidak gitu loh? Artinya tetap
bagus, kita mendukung lah dengan multiple skills yang kita terapkan kepada anak-anak ini. Karena banyak juga contoh di lapangan yang mana misalnya seperti kawan saya misalnya kan, tamatan pendidikan bahasa Inggris, dia jadi teknisi elektronik, menjadi teknisi komputer, ada juga itu. Sementara dia tamatan sarjana bahasa Inggris. Kemudian dia itu sesuatu real yang terjadi, kenapa? Passion ya di sana. Karena ketika kuliah, mungkin dia masuk ke prodi itu, dia mungkin tidak benar-benar. Makanya Tidak ketika dia, sepenuh hati. ya, tidak sepenuh hati. Karena di Unja tidak ada teknik industri atau teknik elektro. Jadi dia kuliah tetap bahasa Inggris, cuma sekarang bidang kerjanya adalah elektronik. Ini satu kenyataan. Menurut Pak Yanto, ini suatu hal yang lumrah juga ya. Iya, tapi mungkin nanti harus diperhatikan prakteknya seperti apa, jangan sampai membebani mahasiswa. Kita harus pikirkan kalau mereka misalnya pindah sekian semester, berapa biaya yang harus mereka keluarkan untuk itu, kira-kira sepadan tidak dengan ilmu yang bakalan mereka dapat dalam semester itu misalnya. Intinya jangan sampai membebani, dan mestinya pihak universitas juga mengantisipasi kira-kira nanti kendalanya misalnya kalau dari segi biaya dan sebagainya itu seperti apa. Terus juga harus dipikirkan seandainya mahasiswanya sudah terlanjur ke sana dan dia sudah, katakanlah dia sampai ke Jawa misalnya sekian semester, harus dipertimbangkan nanti kalau nilainya tidak sesuai dengan yang seharusnya seperti apa gitu kan. Kalau dia gagal di Jawa, dia sudah mengeluarkan biaya, akibatnya seperti apa? Nah, itu ya. Dari sisi ekonomi lah. Teknisnya harus difikirkan juga menurut saya. Jadi saya mengomentari kembali ini mengenai 1 semester di prodi yang lain, kemudian 2 semester di prodi di luar kampus itu, ini memang suatu hal yang cukup luar biasa pergerakannya. Tapi 5 tahun pertama ini masih dalam tahap pertama kan, artinya hasilnya kan kita belum bisa dapat mungkin setelah 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Tapi kita tetap sudah mulai merekayasa daripada kurikulum kita masing-masing. Meskipun dalam perekayasaannya kurikulum yang seperti ini, kan konversinya agak sedikit jelimet juga Pak Yanto ya. Karena ketika anak bahasa Inggris banyak, dia kepingin kuliah di fakultas hukum, konversinya ke mata kuliah kita bagaimana? Tadi ini masih dalam penjajakan, mungkin dia sudah laksanakan ini Pak Yanto ya. Iya, itu juga harus difikirkan. Kalau kita lihat kontranya gini, apa iya dalam 1 semester itu dia dapat ilmu yang maksimal kan gitu. Jadi kalau ada yang iya, uang 1-2 tahun 3 tahun aja di prodinya sendiri dia belum menguasai ilmunya. Anak bahasa Inggris 4 tahun kuliah di pendidikan bahasa Inggrisnya masih belepotan misalnya. Ini cuma 1 semester lalu bisa diharapkan yang luar biasa. Jadi kalaupun ada mata kuliah yang diambil 1 semester di tempat lain, mestinya kalau menurut saya itu mata kuliah semacam praktek singkat, misalnya kayak tadi saya bilang, misalnya dia masuk ke jurusan ekonomi anak bahasa Inggris, dia mestinya dapat seperti apa sih entrepreneur itu secara utuh. Kalau itu kan bisa dapat dalam 1 semester. Ilmu itu kan nggak banyak tentang entrepreneurship. Misalnya dia mau pindah ke IT 1 semester, tapi ada IT yang khusus dia dapat, misalnya bikin animasi atau jadi YouTuber misalnya, itu bisa satu semester misalnya dia dapatkan kalau ada memang mata kuliah yang khusus untuk itu. Tapi kalau sekedar mata kuliah teori misalnya, yang kurang jelas, itu bisa baca buku, untuk apa dia 1 semester di sana? Artinya nah, itu yang harus dipertimbangkan. Artinya lebih bagusnya yang bersifat praktek saja Pak Yandri, bukan yang bersifat teori ya. Kalau bersifat teori, contoh kita pendidikan bahasa Inggris 5 tahun pun di sini belum bisa apa-apa juga kan. Apalagi cuma 1 semester yang 2 SKS, 3 SKS, cuma teori juga kan. Misalnya anak ekonomi ke bahasa Inggris, mungkin selama 1 semester itu dia fokus kepada English for academic misalnya, purposes misalnya. Jadi dia bahasa Inggris tapi khusus untuk wawancara kerja, kemudian buat surat lamaran. Jadi dia fokusnya 1 semester ke situ. Kemudian bahasa Inggris di dunia kerja seperti apa, yang singkat seperti itu, bukan grammar misalnya 1 semester itu. Mereka belajar grammar dari awal, apalagi cuma
apalagi cuma 2 SKS, cuma 1 semester seminggu sekali ya. Iya, nggak dapat apa-apa. Ya mudah-mudahan saja lah Pak untuk apa yang dicanangkan kampus Merdeka ini bisa berjalan dengan lancar. Tapi yang jelas intinya adalah semua itu untuk memperbaiki karakter bangsa kita, karakter itu tentu tidak bisa kita lepaskan dari pendidikan keagamaan kita masing-masing atau pendidikan agama di rumah tangga masing-masing. Dan itu makanya kita mengambil tema tentang tahun baru Hijriah dan pendidikan nasional, karena kedua ini sepertinya tidak bisa dipisahkan. Dengan pendidikan nasional semakin pintar, semakin cerdas, dan semakin canggih, tentu seharusnya bisa semakin meningkatkan nilai keagamaannya. Menurut saya tuh bagaimana ini? Apakah dengan pendidikan kita yang nasional ini kan nilai keagamaan kan sedikit. Kemudian apakah dengan pendidikan kita di rumah atau di lingkungan kita, terus keagamaannya bisa balansis dalam kehidupannya yang milenial seperti ini, antara kehidupan agama dan kehidupan nasional kita yang duniawi. Iya, sekali lagi kan pendidikan itu terutama khususnya yang akhlak dan agama itu kan basisnya di keluarga. Di sekolah misalnya mulai dari TK misalnya anak-anak mungkin diajarkan hanya berdoa, cara berdoa, lalu baca surat Al-Fatihah. Di SD mereka, kalau di sekolah ya, yang agamanya paling disuruh sholat, kemudian bisa bacaan sholat. Di SMP juga sama, di SMA pengetahuan tentang Islam misalnya. Tapi bahwa akhlaknya itu menurut saya tidak bisa dipisahkan dari keluarga masing-masing gitu loh. Lingkungan masyarakat sekitarnya, mencoba menghidupkan kembali ke masjid misalnya, baca ngaji di masjid ya, hal-hal yang semacam itu yang mereka dapatkan mengenai agama mereka ya di luar sekolah, karena di jam sekolah dengan hanya katakanlah 2 SKS itu minim sekali yang bisa mereka dapatkan. Jadi mesti di luar sekolah, mulai dari keluarga, lingkungan masyarakat misalnya. Itu makanya sekarang orang tua yang memahami, coba kita perhatikan kalau kita lihat sekolah-sekolah yang berbasis Islam yang SD misalnya, kalau di Jambi ini kan ada Al-Falah, ada Nurul Ilmi, kemudian ada Al-Azhar, banyak sekali yang baru-baru itu, karena para orang tua tahu pendidikan awal itu mereka tidak mampu memberinya di rumah. Jadi saya nggak bisa ngajarin anak saya baca Quran misalnya. Nah, tapi sekolah menyediakan itu. Kalau dulu kita kan nggak ada diajarkan Al-Quran di sekolah SD kita, tapi kan kita ngaji kan gitu. Ya, guru kita ngaji ke banyak, ya guru ngaji ya. Atau kalau saya dulu ngaji ke musola misalnya sore jam 4, saya masih ingat tuh rame-rame 3 kali seminggu. Kalau kami di Jambi itu guru ngaji banyak, jadi sebentar-sebentar pindah 2 bulan sekali pindah. Ya. Nah itu di masyarakat kan ada dulu waktu zaman saya ada namanya didikan subuh. Jadi setiap hari Minggu itu kita ke masjid rame-rame yang anak-anak itu. Ada acara baca Quran, kemudian acara menjelang kajian baru, kemudian ada acara, bahkan ada lagu didikan subuh juga. Saya masih ingat modelnya seperti itu. Itu melatih, ada juga ceramah singkat bergiliran. Anak-anak pengajian di tempat kami itu yang baru usianya SD dan SMP bergantian ya menyampaikannya ya. Iya. Nah sekarang mungkin nggak ada lagi karena sudah ada sekolah Islam itu. Iya. Jadi sepertinya lebih andal kita langsung terjun waktu zaman kita dulu ya. Zaman sekarang kita menyerahkan kepada institusi informal lah. Kita menyerahkan ke guru ngaji, ke sekolahan yang berbasis agama tadi. Supaya kita menanamkan nilai-nilai keimanan anak dari dasarnya dari kecil tadi. Iya, di tempat ngaji itu kan kita juga dikasih, dulu guru ngaji saya tidak sekedar mengajarkan apa itu misalnya tajwid, izhar, ikfa, iklaf, itu mereka beliau-beliau itu juga ngasih kita akhlak itu seperti apa. Bahkan kami nabi, ya. Iya, betul Pak. Dulu kami ada hari khusus yang untuk tentang cerita Rasulullah misalnya, kisah Rasulullah. Pengajian hari Sabtu cerita. Ya, hari lain mungkin hanya ngaji saja, baca Quran. Hari lain lagi
belajar irama, misalnya kayak bayati dan sebagainya yang saya nggak bisa itu. Tapi itu tadi, kita dapatkan dari sana, dari informal itu, karena mungkin orang tua kita waktu itu tidak bisa mengajarkan kita di bidang itu karena memang bukan ilmu mereka. Nah, kita dapatkan dari situ dulu. Nah, sekarang sudah disediakan ada sekolah yang mengakomodasi semuanya. Tapi ada juga yang SD biasa, SD negeri atau SD swasta yang bukan SD Islam misalnya, orang tua tetap membawa, yang saya perhatikan ya di lingkungan saya, orang tua yang sekolah di SD negeri, sorenya anaknya dia masukkan ke kayak madrasah gitu untuk bisa baca Quran. Artinya kepedulian tetap pada agama lumayan bagus lah. Atau mengundang ustadz untuk ngajar di rumahnya. Ya, ada juga. Ada juga di komplek kami juga ada itu yang ustadznya kita anak-anak tuh rame-rame ke sana gitu. Karena itu memang semua bertujuan untuk memperbaiki karakter bangsa kita yang semakin baik, insya Allah ke depan semakin baik. Ini Pak Yanto, ini hampir sudah 40 menit lebih, sebenarnya kita ada jadwal 2 jam, sebenarnya kebanyakan 2 jam. Jadi konklusinya gimana Pak Yanto antara tahun baru Islam atau Islaman dengan pendidikan nasional ini sebagai konklusinya lah Pak? Ya, pendidikan nasional itu kan didasarkan pada pendidikan di masyarakat. Pendidikan masyarakat didasarkan pada pendidikan di setiap individu dan keluarga masing-masing. Jadi momen tahun baru Hijriah ini menurut saya setiap keluarga mencoba membuat semacam resolusi bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya sendiri, bagi pribadi masing-masing. Apa sih perubahan yang ingin saya lakukan pada tahun baru ini? Dari sesuatu yang kurang baik menjadi baik, yang sudah baik ditambah lagi kuantitas dan kualitasnya seperti itu. Jadi apapun satu hal, kita tidak bisa mengubah kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan saat ini. Yang kita bisa lakukan hanya menyesuaikannya saja. Ya, bagaimanapun kita mau kontra sekalipun marah-marah, kita nggak bisa bilang saya nggak mau, saya nggak mau anak saya seperti itu, saya nggak mau seperti ini. Oh, kita nggak punya kekuasaan. Yang kita bisa lakukan adalah mengubah respon kita terhadap kebijakan itu. Itu yang menurut saya inti dari permasalahan apapun, bahwa kita coba menyesuaikan, kita ambil positifnya, kita bangun kerangka positif masing-masing dalam benak kita untuk kita terapkan pada tahun baru Hijriah ini. Gitu. Ya, intinya kita tetap patuh juga kepada ulil amri tadi sebagai pemimpin. Mungkin respon yang di lapangan kita sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing, dan kita tidak bisa menentang secara frontal, tidak mengikut, ya kita hanyut gitu kan. Dan menghabiskan energi untuk keluar marah-marah ke pemerintah juga nggak ada gunanya. Dia akan dilanjutkan. Jadi kita menyesuaikan saja. Mengambil hal positif, memaksimalkannya. Karena memang saya contohkan tadi kebijakan yang kampus Merdeka, bagaimanapun misalnya Unja mau resisten, tidak mau mengikuti, ya gimana? Jadi mau nggak mau kita harus menyiapkan sesuai kemampuan kita gitu. Ya, Pak Yanto, ini para pemirsa channel Cerita Sirina, demikianlah akhir daripada percakapan kita hari ini. Insya Allah ini nama programnya adalah program ngobrol bareng tokoh masyarakat. Dan alhamdulillah pada tokoh masyarakat pendidikan yang pertama ini adalah Pak Dr. Yanto, SPD MPD. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Jambi pada FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Tapi beliau adalah juga orang yang sangat religius, dan pendidikan keduniawian tetap dipahami, tetap dijalankan, dan juga tetap pendidikan rohanian juga tetap balances kepada yang beliau terapkan kepada mahasiswanya, kepada anak-anaknya, dan juga kepada lingkungannya. Dan baiklah channel Terindah semua, jangan lupa untuk selalu subscribe di channel Terindah Sirina ini, dan juga Pak Yanto ada YouTube-nya Yanto Tanjung, silakan juga nanti dikunjunginya. Dan thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.